Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema jurnalis perempuan pemimpin tentunya, dan masih bersama kedua narasumber kita, dan Mbak Komi dan juga Mbak Betty. Jadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya Mbak, bahwa perempuan ini secara kuantiti sudah lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya di dunia media dan jurnalisme. Nah, untuk tantangannya Mbak, apakah masih sama dengan tantangannya dengan generasi terdahulu, ataukah sudah bergeser tantangannya, dan seperti apa yang dihadapi oleh jurnalisme perempuan saat ini? Apakah mereka mampu menghadapinya seperti generasi terdahulu atau seperti apa Mbak Betty? Kalau dibilang tantangan, baik sebagai jurnalis perempuan maupun sebagai profesi, itu tantangannya semakin besar. Karena kenapa dibilang semakin besar? Jurnalis sekarang harus multitasking ya. Nah, dan jurnalis perempuan itu rawan mendapatkan pelecehan dari narasumber gitu. Karena tugas-tugas jurnalistiknya ketika dia melakukan liputan, kadang lobby-lobby yang dilakukan oleh jurnalis perempuan, lobby-lobby pada saat kita wawancara ataupun kita pengen embargo satu isu kan, embargo dong sama narasumber yang lain sebelum dia rilis, kita udah embargo dulu isunya. Nah, itu dianggap sebagai lobby-lobby yang dalam tanda kutip gitu kan, yang mereka tuh anggap kalau sama jurnalis perempuan bisa nih kayak gini gitu kan. Oh, lobby-lobby dan tanda kutip. Iya, lobby-lobby dan tanda kutip gitu. Yang mungkin mereka di luar konteks itu dia ngirim ini datanya, oke kamu boleh embargo, ini datanya. Tapi setelah itu dia kirim emoticon yang bikin kita nggak enak kan. Kita mau nggak mau kita I see. kita nggak replay, kita butuh dia sebagai narasumber, kita nggak replay besok dia nggak mau lagi jadi narasumber. Ada relasi kuasanya di situ gitu. Nah, itu yang kadang jadi tantangan buat jurnalis perempuan saat ini gitu. Apalagi sekarang ya sudah bisa 24 jam kan. Platform komunikasi banyak, nggak cuma WhatsApp. Dia bisa dari Instagram, bisa dari Facebook, bisa dari channel-channel manapun gitu. Kalau ya tantangan lainnya itu tadi, sebagai jurnalis kita harus multitasking, tidak hanya meliput berita saja, tapi kita juga harus bisa ngedit video, kita harus bisa bikin caption Instagram, kita harus bisa bikin caption, bahkan brief naskah, brief lagi untuk TikTok dan segala macam. Karena semakin meluas ya Mbak, salurannya sudah semakin banyak gitu. Walaupun sebenarnya kalau di media sosial kan tidak bisa serta-merta disebut sebagai produk jurnalistik ya, karena kan itu jadi satu saluran tapi belum 100% bisa disebut sebagai produk jurnalistik, tapi mau tidak mau kita harus ikut ke situ. Oke, untuk Mbak Komi, tantangannya Mbak untuk generasi sekarang ini perempuan yang berprofesi sebagai seorang jurnalis, itu tantangannya seperti apa? Apakah memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Betty tadi, seperti apa Mbak? Ya tantangannya teknologi ya, ya agak mirip-mirip, tapi dari sisi teknologi kita tahu kan sekarang ada AI misalnya kan, bahwa pekerjaan-pekerjaan kita ini bisa jadi nanti digantikan. Jadi yang memang yang paling berat tuh ya gimana caranya kita harus lebih maju lagi. Terus juga jurnalis perempuan yang sudah sekarang yang sudah senior, ini kan ada nih yang baru-baru lagi. Jadi gimana mereka yang sudah senior harus bisa membantu nih, mendorong jurnalis yang baru-baru untuk ayo kita sama-sama. Nah itu juga jadi ini. Sementara kadang-kadang kan kita nggak ketemu nih, udah beda. Yang senior udah mungkin memikirkan yang lain, misalnya cari ini ya, cari program, project dan sebagainya macamnya. Tapi yang atau yang jurnalis baru gitu kan kita jarang ketemu. Nah tapi sebenarnya itu harus ada kebersamaan gitu, jadi semuanya bisa sama-sama ini kan. Terus mungkin tantangan yang lainnya kalau untuk jurnalis zaman sekarang ya tadi bagaimana mengantisipasi terhadap ancaman-ancaman yang bisa terjadi dengan diri mereka gitu kan. Itu yang kalau untuk secara keorganisasian yang menghimpun sendiri jurnalis perempuan di Bengkulu ada atau tidak Mbak? Karena kan memang dari segi kerentanan tadi Mbak berbicara itu lebih rentan ketika menemui narasumber dianggap dalam tanda kutip, oh ini karena perempuan nih bisa dimanfaatkan karena ada relasi kuasa di sana. Ada tidak Mbak perkumpulannya untuk jurnalis perempuan yang menghimpun? Kalau untuk di Bengkulu
kita belum punya memang organisasi yang khusus Tapi di untuk AJI forum gitu ya. jurnalis perempuan ya. Tapi kalau di AJI, karena kebetulan kita organisasi profesinya AJI, Aliansi Jurnalis Independen, kita punya bidang khusus. bidang yang khusus membawahi masalah jurnalis perempuan. Gitu. Oke, jadi artinya di sana kajian-kajiannya khusus yang seperti kita bicarakan tadi, Mbak, atau seperti apa nih bidang di AJI tadi ya, Mbak? Ya, yang biasa dibahas seputar itu ya. Isu yang utama sekarang kan yang soal kekerasan, ancaman kekerasan itu, terus juga kesempatan untuk jurnalis mengupgrade pengetahuannya gitu kan. Terus juga itu tadi kalau misalnya ada teman-teman yang ini kita saling sharing gitu, saling mendukung gitu kan. Terus kita kan juga punya kerjasama ya, semacam kerjasama dengan Yayasan Pupa. Jadi misalnya teman-teman yang mengalami kekerasan itu kan bisa dibantu oleh Yayasan Pupa juga. Pupa ya, Mbak? Pupa ya, Mbak Susi ya. Kita sempat ada pembicaraan itu. Jadi kalau dulu mungkin takut mau melapor kemana gitu kan. Ya udah. Oke, berarti termasuk gitu kan. bukan hanya perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis yang disoroti untuk apa? Jangan sampai terkena pelecehan dalam tanda kutip. Berarti masyarakat secara meluas juga seluruh perempuan khususnya ada di Bengkulu juga secara meluas. Oke, faktanya sekarang Mbak di lapangan ini memang tidak ada temuan, minim temuan atau memang tidak ada yang berani untuk melaporkan. Banyak. Seperti apa tuh, Pak? Coba diceritakan supaya masyarakat Aku 2000 berapa kita riset itu? 2022 ya, 2022 2021. Itu kita riset untuk jurnalis perempuan di Bengkulu itu dari 40 responden seprovinsi, 49 responden seprovinsi, itu separuhnya pernah mengalami pelecehan dari narasumber. Artinya kan profesi jurnalis itu walaupun sudah ada kode etik, sudah dilindungi undang-undang, bahwa kami ini jurnalis itu pejuang HAM loh, tapi ternyata tidak sepenuhnya aman gitu. Pelecehannya apa yang mereka dapat? Mereka dapat pelecehan verbal. Itu tadi yang dikirimin gambar. Bahkan sampai ada loh yang narasumber yang ngirimin, sorry to say ya, tapi dia ngirimin foto alat kelamin gitu ke jurnalis perempuan dan dia nggak berani buat ngomong. Gitu. Oke, yang jadi persoalan utama apakah karena memang yang yang bersangkutan si korban dalam artian ini tidak berani pasang badan untuk menyuarakan dengan alasan bahwa dia takut dipecat, takut karena beberapa hal yang menyangkut hidupnya ini menjadi terancam dan lain sebagainya, atau seperti apa sebenarnya, Mbak? Karena memang kan masyarakat kita selama ini kalau terjadi suatu pelecehan kan dia tidak pernah berpihak ke korban dulu. Dia pasti akan berpihak ke pelaku dulu. Kenapa? Karena pelaku laki-laki. Kenapa dia dilecehin? Oh, karena kan dia pakai celana pendek. Oh, kan karena dia pakai bajunya agak seksi. Oh, karena dia gaya bicaranya terlalu mendayu-dayu gitu. Oh, waktu dia konfirmasi dia agak ngelihat saya agak gimana gitu kan. Makanya saya pikir saya bisa kirim WhatsApp kayak gini gitu kan. Karena kan masyarakat kita tidak pernah berpihak ke korban dulu ketika ada pelecehan. Dia pasti akan ke pelaku dulu. Akhirnya korban merasa tidak aman untuk cerita karena sudah ada stigma tadi bahwa perempuan itu yang kenapa dia dilecehkan karena dia begini gitu. Itu kan persepsi masyarakat seperti itu. Ya, persepsi itu yang harus kita ubah. Oke, selanjutnya kita akan berbicara bagaimana penegakan hukumnya, karena kalau persepsi masyarakat tentunya sangat sulit sekali untuk dirubah seperti membalik telapak tangan ya, Mbak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.